Ya, tentunya peran setan itu ya sangat besar. Peran ketiga, setan. Nyalain setan lagi. Kasihan setannya itu. Iya, setan terus disalahin. Perasaanku cuma goda dah. Iya, cuman ya memang itulah realita zaman sekarang. Apalagi ya mohon maaf, termasuk konten kreator juga menginfluensi konten-konten semacam itu, seperti pasangan yang tinggal bersama, pasangan yang belum menikah tapi mencoba untuk seolah-olah seperti sudah berumah tangga. Luar negeri bareng, hanya belajar lah gitu, belajar sebelum menikah kan gitu biasanya kan. Belajar mandiri sebelum menikah. Waduh, ngeri banget itu. Wah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat reaksi ya, Ruang Ajaidi, dimana kita akan mereaksi berita terkait Taufik atau TH ya, jangan sebut nama ya. TH ini nggak apa-apa ya, Taufik Hidayat, tapi bukan Taufik Hidayat pemain bulu tangkis ya. Jadi mana ini namanya persis. Nah, dia melakukan 3 tahun penyekapan ya terhadap mungkin pacarnya ya. Pacarnya itu disekap selama 3 tahun, dianiaya. Dan ya perempuan itu alami buta permanen hingga wajahnya tuh hancur. Oh, mengerikan. Kini kini pelaku sudah ditangkap, dihukum, ada yang diberitakan itu ada yang bilang 12 tahun. Dan cuman menariknya si Taufik ini tuh kenapa bisa melakukan perbuatan yang sangat mengerikan gitu. Yang dimana itu sangat tidak manusiawi lah, katakanlah gitu. Dan kayak seolah-olah tuh dia psikopat mungkin ya. Psikopat ya. Nah kan salah satunya nih, orang tuh bisa melakukan seperti itu kan apakah karena benci, apa karena memang mohon maaf ya, apa karena liberal gitu, terlalu bebas, yang akhirnya ya dia tuh berani gitu, nggak takut. Toh nanti mohon maaf nih jadi kehukum ya. Dia mungkin hanya sebatas di pikirannya tuh cuma di penjara doang kali ntar kalau ditangkap ya kan? Iya, atau enggak ya? Masih aman lah. Aman lah. Di penjara juga dikasih makan ibaratnya gitu. Nah, ini kan dan pasti akan ada kejadian-kejadian yang lainnya juga pasti. Kalau sandikan ya kita tidak mengerti tidak mengerti masalah itu di mana gitu. Nah, itu kan salah satunya pentingnya kita sebagai masyarakat Indonesia tuh menyadari hal tersebut. Menarik. Bagaimana Ustaz? Ustaz. Gimana Ustaz? Kalau di saya sih tentang itu kan kita lihat dari dua belah pihak kok. Kita lihat dari dua belah pihak, Dua sisi lah ya. Nah, dua sisi dari seorang polisi dan juga seorang yang dianiaya itu atau pacarnya atau kita nggak tahu lah hubungannya seperti apa. Nah, sehingga kan bahwa kenapa kok sampai kita melihat sebagai mungkin seorang polisi yang sudah dididik, yang sudah memang dibekali dengan psikologi yang bagus, terus juga dibekali dengan materi-materi sebelum mereka untuk dilepas ke masyarakat, mereka kan harus mengayomi, terus juga harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat, tapi melakukan hal yang seperti itu kan sesuatu hal yang memang kontradiksi ataupun dan juga kita melihat dari sisi dari perempuan yang dimana mereka karena ada hubungan, mengapa kok sampai mau ada hubungan seperti ini? Nah, nih faktanya si perempuan ini dan laki-laki itu kenalan tuh lewat Tinder, aplikasi Tinder. Akhirnya pacaran, akhirnya ya itu terjadi hubungan. Iya sih, ya mau bagaimana lagi karena kan zaman sekarang zaman kemudahan, terus zaman yang memang dimana teknologi serba ada, mau hubungan pun cuma lewat aplikasi, sehingga kita nggak tahu nih sebenarnya orang yang memang kita ajak chat ataupun kita ajak komunikasi itu seperti apa. Kadang-kadang kita perlu juga untuk melihat seperti itu, karena dia mungkin sudah berpikir udah cocok, udah nyaman, terus tiba-tiba jalannya waktu dia nggak tahu sebenarnya ini yang laki-laki ini seperti apa kan gitu. Berarti proses pengenalannya itu udah salah. Tapi anehnya itu kok bisa dia mau maunya kenapa ya gitu. Nah, anehnya buta kali.
Hah? Mungkin Itu. Cinta itu buta. kan cinta itu kan buta. Ya, cinta buta. Cinta itu kan akhirnya mau diajak pergi keluar rumah, Iya. sampai izin orang tuanya gimana seperti itu kan. Nah, orang tuanya tuh nggak tahu di berita itu. iya. Karena si perempuan ini jadi di berita itu dia ngerantau mencari uang. Oh iya, Nah, kerja selama satu. ya orang tuanya tuh mikir ya selama 3 tahun tuh kerja cari uang. Nah, tahu-tahu malah Ya mereka baik-baik saja lah. Maksudnya yang perempuan baik-baik saja Iya lah. mikirnya gitu ya ternyata di luar dugaan gitu. Malah semakin liar gitu. Iya sih. Nah ini penting juga nih. Bagaimana nih tanggapannya Ustaz? Di mana nih kita bisa ambil benang merahnya? Orang tua ini kan anaknya perempuan dilepas sama orang tuanya Iya. untuk kerja. Dibiarkanlah ibaratnya gitu untuk mencari uang tanpa pengawasan. Gitu kan. Gimana Ustaz? Apalagi ngerantau sampai kota Jauh, ya. Iya. Kalau menurut saya, sebagaimana yang kita tahu sekarang kan apa ya, posisi laki-laki dan perempuan itu kan dianggap sama ya. Oh, kesetaraan gender. Kesetaraan gender ya. Terutama sekarang wanita-wanita mandiri itu kan seolah-olah seperti digaung-gaungkan itu loh, bahwa memang wanita ini punya posisi yang sama kayak laki-laki dan ya mereka juga bebas memilih istilahnya bekerja sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Betul. Termasuk juga merantau kan gitu. Padahal kita tahu di dalam Islam wanita itu pergian jauh saja harus dengan walinya, nggak boleh sendirian kan gitu. Nah ini kalau ditarik ke Islam, cuman rasanya kalau dibawa ke sini kok terlalu jauh kan itu ya. Gak apa-apa, karena kan kita lihat konteks sekarang saja memang saking bebasnya apa ya pergaulan ya, zaman sekarang. Apalagi kalau perempuan tanpa pengawasan. Ya nggak usah jauh-jauh orang kerja kan dia merasa istilahnya bebas karena punya penghasilan sendiri, boleh melakukan sesuai kehendaknya sendiri. ya. Jangankan orang kerja, orang kuliah yang masih bergantung sama orang tuanya saja, dia nggak bisa berpikir sejauh itu. Bayangkan sekarang anak kuliah sudah berani satu kos sama pacarnya, tinggal bersama. Padahal dia secara hidup juga masih dibiayai orang tua kan. Ya. Dan itu semacam apa ya, kasus yang memang dianggap umum sekarang terjadi. Ya kan, betul. gitu. Dianggap ya anak muda lah gitu kan. Iya gitu. Apalagi dengan mohon maaf propaganda Barat yang memang sekarang juga rame nih, istilah sex before marriage dan sebagainya, dan itu dianggap sebuah kelumrahan di kalangan anak muda. Wah menarik nih. Nah, itu. Seks before marriage tapi dianiaya ini. Nah itu kan lebih jauh lagi justru karena merasa apa ya? Karena mereka sudah merasa tinggal bersama, seolah-olah merasa sudah seperti keluarga. Iya. Kayak suami istri kan gitu. Jadi dia Lebih KDRT ini. Iya gitu. Jadi dia merasa bebas untuk berlaku apapun kepada pasangannya itu. Iya. Apalagi di situ kan hubungan yang dilakukan secara tidak sah. Tentu di situ Betul. banyak apa ya? Banyak mudorotnya. Ya terutama perzinahan lah ya, perzinahan dan Jinanya. Menarik nih. Nah ini kan yang salah satunya apa ya, anak muda itu nggak paham kan terhadap hal ini. Jadi yang mungkin salah satu faktornya karena materi juga. Iya. ya. Materi itu yang akhirnya ya Iya, mereka tapi dibutakan dengan kan dari situasi. infonya gini, si TF itu kan dia kan emang buta materi, jadi dia itu mengambil semua harta tadi apa, yang ceweknya, Iya, dia semua peretin lah. peretin sampai habis, Ya. dan dia pasti kurang. Akhirnya dia nggak punya uang lagi kan, akhirnya Iya. dia seperti itu menyiksa, disiksa. Dilampiaskan. Jadi kemarin saya lihat video juga ya yang Bapak Aing ya katakan bapaknya Taufik itu ternyata keluarga TF itu dia emang ya mohon maaf ya anaknya itu gitu semua gitu. Oh dari biografi keluarganya. Orang keluarganya itu. Itu double semua ibaratnya. Iya, sampai ada juga yang gila juga. Sampai ibunya itu sampai stres mikirin anak-anaknya sampai akhirnya meninggal. Jadi gila. Adiknya Sampai juga gila. meninggal kan? Karena obat kan? Iya, adiknya juga meninggal karena obat overdosis Nah, itu itu. kan. Dosis gitu, seperti itu. Nah, Jadi mungkin keluarga itu ya mungkin ya gitu. Nah itu. Berarti Ya. keluarga itu memang lingkungan itu sangat penting sekali Nah, ya. Harus harus kita dekat dengan Islam itu paling dia itu. Kalau jauh dengan Islam, ya seperti itu akibatnya mungkin. Nah itu.
ini kalau ditarik benang merah Benang bisa. merah. Panjang sekali. Bagaimana solusinya? Karena kan memang anak zaman sekarang ini anak zaman sekarang ini ya, bukan ini. Zaman now. Zaman now ya, anak zaman sekarang. Zaman now. Ya itu Mas. Ya itu yang sudah dijelaskan tadi. Dia kenalan ya karena suka sama suka, tapi Iya. tidak melihat latar belakangnya. Latar Iya. belakang keluarganya. Jadi ya taruh bukan bahasa taruh ya. Dia Iya. kalau di Islam kan Bukan. jelas nih. Ya ada Alurnya jelas lah alurnya ya, jelas. gitu. Lebih enak kalau ketemu ini dari Tinder. Aish! Kan gitu masalahnya. Iya. Kalau ketemu dulu kan enak, oh udah tahu. Ya sekarang kan orang lebih suka lihat faktanya dulu ya. Iya. Kan orangnya gimana sih? Bukan dari Gambarnya. portofolionya gitu. Iya. Cuma dari Dan ternyata si TF itu ternyata apa? Dia kerjanya debt collector. Dia itu Ya, salah Iya. satu lembaga leasing lah. bahasa lesing lah itu. Makanya dia sampai segitu. Dan juga ada lagi video itu si TF itu check in ke Iya. wanita itu di hotel, Iya. kabur nggak bayar, tuh ada videonya tuh viral juga. Seperti itu. Nah, berarti kan kelakuannya udah nggak benar tuh itu. Berarti pentingnya mengenal orang seseorang tuh lihat dari biografi. Iya, biografi, biodatanya gitu. Setidaknya tuh ketemu dulu lah. Kan gitu. Jangan berdua juga ya. Iya, jangan berdua. Cuman kan intinya kan ada pertemuan awal gitu toh, yang biar lebih enak lah sama-sama kita mengenal gitu. Kan kadang kan kita lihat dari orang mungkin yang datang kan kita bisa tahu juga. Nah itu kan dari sudut pandang logika. Nah, problemnya adalah perempuan itu kan dia lebih ke emosional di depan. Perasaan, betul. Nah, jadi Perasaan. Subjektif apalagi banget kalau dia mungkin lama ya istilahnya nggak kenal laki-laki atau jarang atau kurang kasih sayang dari bapaknya. Fatherless. Nah, betul. Jadi gampang seperti untuk itu. digoda laki-laki dengan rayuan-rayuan yang menghipnotis lah. Bahasanya kan begitu ya. Jadi ya semuanya nih dikasihkan. Kalau dia sudah invest perasaan ya semuanya dikasihkan tanpa logika bermain di situ. Karena istilahnya logikanya ketutup sama perasaan yang sudah di depan itu tadi ya. Betul. Nah itu problemnya di situ. Makanya peran pendidikan buat wanita ini penting juga gitu loh. Karena supaya dia bisa berpikir logis di samping menggunakan perasaannya kan gitu. Walaupun secara naluriah memang dia pakai perasaan, tapi logikanya Pasti. harus tetap bermain kan gitu. Biar supaya nggak, mohon maaf gitu, nggak dimanfaatin ya, nggak Ya. diperatin tadi. Iya, benar, paratin sampai habis seperti itu. Oke, karena ini kan ibaratnya rusak banget nih ya. Ya. Apa solusinya? Dari yang kita bisa lihat nih, sistem sekarang itu kan ya kalau bisa dibilang menciptakan kerusakan-kerusakan seperti ini. Bagaimana solusinya? Ya kan itu gini, jadi awalnya dia kan pacaran. Ya kalau bisa tuh seorang muslim jangan sampai pacaran di situ. Nggak boleh pacaran. Iya, karena dari itulah dia pacaran berefek ke maksiat lah seperti itu. Nah, Oke. makanya selalu jangan pacaran lah. Berarti kan peran para asatid, para ulama yang harus berdakwah lebih kenceng ya Iya. terkait Sama haramnya juga orang tua. hubungan Juga. laki-laki dan perempuan, terutama konteksnya pacaran ya. Jadi pendidikan Islam itu sangat diperlukan ya. Bahkan dari sejak kecil, karena kan sesuatu hal yang memang kita tuai mungkin dari kecil, kita pupuk, kita siram sampai besar kan pasti akan bertahan lama seperti pohon gitu. Ya, lah. pondasinya kuat lah. Nah, pondasinya kuat. Kan katanya kalau ada orang bilang kan kalau bisa belajar dari kecil kan seperti menulis di atas batu atau Ya. di atas pasir. Kalau sudah besar kan seperti menulis di atas air yang nggak ada efeknya atau gimana kan gitu. Menarik ini. Berarti ya, dari kasus ini kan dia dipenjara selama 12 tahun. Misal anggaplah dia tidak jerah. Atau dan memang di penjara ini kan banyak memang belakang-belakang yang nggak jerah gitu, pasti akan kembali lagi. Karena di penjara juga enak, ketemu temen dikasih makan kan gitu. Ya, yakin Dikasih gitulah. kegiatan, gitu. Apa solusi apa ya konkret yang memang orang tuh pasti jerak Ya. atau ya ibaratnya kan karena kan sesuatu kan sekuler nih, liberal lah, bebas ya, aturan dibuat oleh manusia. Ganti Apa? sistem sih. Iya, sistem. Kita harus ganti sistem. Ganti sistem apa? ini. Sistem Islam. Sistem Islam. Ingat-ingat itu ya. Berarti Islam, ya. ya kita harus menyadarkan aturan segala aturan itu terhadap Al-Quran.
Iya, Secara benar menyeluruh. sekali. Iya. Supaya itu standarnya tuh jelas ya. Iya. Oke. Bagaimana Untuk menuju ke sana tentunya kita perlu peran para ulama kan, ulama dan ustadz-ustadz yang memang konsen untuk membahas hal semacam ini. Betul. Nyatanya sekarang malah ada kasus sebesar ini pun sepertinya tidak ada tanggapan dari orang-orang yang terutama ahli-ahli agama kan Iya. gitu. Betul juga sih. Diam ya. Iya, mereka lebih cenderung cari aman dan bungkam kalau kasusnya seperti ini kan gitu. Padahal ini kan kasus masalah problematika umat yang memang sangat fatal sebenarnya. Betul. Dan kejam juga. Kejam Jelas sekali. itu. Dulu pernah di zaman Khalifah siapa yang perempuan di daerah Mutasimbilah. Mutasimbilah itu. Itu Coba dari- ceritakan tuh. Itu yang ceritanya itu yang saya tahu itu dia yang ada seorang muslimah di Aleppo, itu bahasanya kan di Aleppo itu maksudnya dihina ataupun dilecehkan oleh orang Yahudi atau orang-orang Aleppo gitu lah. Itu langsung dia menjerit ataupun ya kita nggak tahu lah bahasanya, mungkin menyurat. Mana Mutasimbilah. Nah di situ terus langsung karena Mutasimbilah tahu itu ya, kita nggak tahu lah zaman itu pakai gimana lah. Terus langsung dikirimlah Sampailah pasukan. kabar, Itu sampai dikatakan bahwa saya akan mengirim pasukan dari depan Aleppo sampai di Belakang. Kerajaan nggak putus. nggak putus untuk masalah itu, karena itu kan langsung Aleppo tertaklukkan. Iya. Ini menarik. Berarti kota tertaklukkan karena wanita dilecehkan. Bayangkan Sekarang kasus-kasus seperti ini diabaikan. ya, diabaikan. Orang tutup mata, ulama-ulama juga tutup mata. Wah, Masya Allah. Makanya kita sebagai masyarakat tentunya harus sadar, kita melek gitu. Terhadap bahwa muara kerusakan itu bukannya sebatas ya hal-hal seperti ini, ada sistem yang rusak di dalamnya seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya dari episode yang ketiga ini, reaksi yang kita menjelaskan wanita yang dibukap ya. Semoga kita menjadi sadar bahwa sistem ini tuh harus diganti secara menyeluruh dengan sistem Islam. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.